Saya ucapkan salam bagi kita semua, dan hari ini kita bisa beribadah di rumah, di tempat di mana kita berada Bapak Ibu, khususnya buat ibadah family altar di tempat ini. Terima kasih kita akan belajar sharing firman Tuhan bersama-sama buat hari ini, di mana Yesus telah bangkit bagi setiap kita. Lewat kuasa kebangkitan, ada satu perubahan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Pada waktu Yesus mati, pada hari yang pertama, Ia belum bangkit. Pada hari yang kedua, Ia belum bangkit. Tapi pada hari yang ketiga, Ia bangkit. Pada waktu Yesus bangkit, apa yang Dia lakukan? Ia tidak mencari orang-orang yang membunuh Dia. Ia tidak mencari orang-orang yang pernah mencaci maki Dia, mengolok-oloki Dia. Ia tidak cari orang-orang yang pernah menusuk lambung Yesus. Ia tidak mencari orang-orang yang pernah memahkota Yesus dengan duri. Ia tidak mencari orang-orang yang pernah memaku tangan Yesus. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia bukan tipe pendendam. Dia bukan tipe pembenci. Tetapi yang Yesus lakukan, Ia mulai mencari murid-muridnya. Ia mulai menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, waktu Yesus bangkit, yang Yesus temui, yaitu murid-muridnya. Siapakah murid-muridnya? Saya dan saudara. Setelah kebangkitannya, Yesus tidak langsung naik ke surga, tetapi masih ada di bumi selama 40 hari. Tujuan daripada penampakan Yesus dalam firman Tuhan, yang pertama bahwa Ia bangkit dari kematian dan hidup selamanya. Untuk menguatkan murid-muridnya yang tidak lama lagi akan Ia tinggalkan ketika Ia kembali kepada Bapa di surga. Dan Yesus waktu Dia hidup selama 40 hari, apa yang Dia lakukan? Ia mulai mengajarkan murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, ada satu pribadi yang luar biasa yang kita mau pelajari bersama-sama, apa yang Yesus lakukan pada waktu Dia bangkit dari kematian. Apa yang Yesus lakukan pada waktu Dia hidup. Kita akan baca Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Kita akan baca bersama-sama di tempat ini. 1, 2, 3 ya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang dikasih dalam nama Yesus Kristus yang hari ini kita berkumpul di tempat ini. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan pada waktu Dia bangkit. Maka Ia mulai temui murid-muridnya. Yesus itu mulai menjumpai murid-muridnya. Yang pertama Bapak Ibu, apa yang Yesus lakukan? Pada waktu Yesus temui murid-muridnya. Dan Tuhan tahu pada waktu itu murid-muridnya berada di rumah tadi yang kita sudah baca dalam ayatnya yang ke-19. Mereka mengalami ketakutan karena ada serdadu Romawi yang akan menangkap mereka. Mereka mulai mengunci rumah mereka di mana mereka berkumpul pada waktu itu. Dan pada waktu itu tepatnya tengah malam. Apa yang Yesus lakukan dengan kondisi keadaan murid-murid yang mereka alami di rumah pada waktu itu. Ketika mereka mengalami kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dalam kehidupan mereka. Maka Tuhan mulai menjumpai murid-muridnya. Sama dengan kita hari ini. Kita berkumpul di rumah karena keadaan negara kita hari-hari ini lewat COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Yang melanda bukan hanya dunia saja termasuk Indonesia. Maka pemerintah mengajarkan bagi setiap kita satu perlindungan untuk kita tetap berada di rumah. Apa yang kita akan dilakukan di rumah? Maka kita mulai membersihkan diri kita. Kita mulai melakukan segala sesuatu perlindungan, yaitu dengan cara mencuci tangan.
Dan lewat COVID-19 ini, itu bukan hanya munculnya penyakit daripada virus corona ini, tetapi keadaan ekonomi itu digoncang. Keadaan ekonomi mulai turun. Banyak perusahaan-perusahaan, banyak company, pabrik-pabrik yang hari ini tutup. Perusahaan-perusahaan swasta juga banyak yang tutup hari-hari ini. Mengalami goncangan yang luar biasa. Angka daripada kemiskinan itu mulai bertambah. Pengangguran itu mulai bertambah. Dengan adanya pengangguran yang terjadi, maka tingkat kejahatan itu juga bertambah Bapak Ibu. Kenapa? Karena ekonomi yang semakin sulit. Orang susah makan hari-hari ini. Maka lewat kuasa kebangkitan Yesus di tengah-tengah kita. Pada waktu Tuhan bangkit, Ia mulai menampakkan dirinya kepada setiap kita. Yang pertama Bapak Ibu, apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Yesus lakukan pada waktu Dia bangkit? Yang pertama Tuhan mulai berkata kepada murid-muridnya. Pada waktu Dia masuk dan berada bersama-sama dengan muridnya. Maka Tuhan mulai berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Apa yang dialami oleh murid-muridnya pada waktu mereka berada di dalam rumah dengan pintu yang terkunci, tiba-tiba Tuhan menjumpai mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Pada waktu Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka sangat terkejut dan mereka kaget. Dan pada waktu itu Tuhan langsung berbicara kepada murid-muridnya. Tuhan berbicara bagi saya dan saudara. Kehadiran Tuhan itu membawa yang namanya damai sejahtera. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Yesus sanggup memberikan damai sejahtera yang sejati di tengah kesulitan. Yesus sanggup memberikan damai sejati di tengah masa-masa yang sukar. Yesus sanggup memberikan damai sejahtera pada waktu kita mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Orang takut, orang khawatir. Biarlah di tengah-tengah keadaan bangsa ini, mari kita mulai minta yang namanya damai itu. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir dalam ibadah Eva kita di tempat ini. Dan Dia mulai memberikan damainya bagi saya dan saudara. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang Yesus lakukan pada waktu Yesus bangkit dan menjumpai murid-muridnya? Maka mereka mulai bersukacita pada waktu mereka melihat Tuhan. Dalam Yohanes 20 ayat yang ke-20 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, ternyata pada waktu Yesus bangkit, Ia mulai jumpai murid-muridnya. Dan murid-muridnya melihat Tuhan karena Tuhan menunjukkan pribadinya kepada mereka. Tuhan mulai menunjukkan tangannya dan lambungnya pada waktu itu. Maka pada waktu murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan, ada sesuatu yang luar biasa, yaitu mereka dipenuhi dengan sukacita. Sama dengan kita hari ini. Pada waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan Tuhan hadir dan bertata di atas pujian kita. Maka apa yang terjadi? Ada sukacita yang penuh, yang mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita mulai perhatikan, dalam Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan tentang bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kuatakan, bersukacitalah. Tuhan mengajarkan bagi setiap kita dengan keadaan hari-hari ini untuk kita senantiasa bersukacita. Tuhan tidak hanya memberikan damai saja, tetapi pada waktu kita melihat Tuhan, apa yang dialami oleh murid-muridnya itu juga dialami oleh setiap kita, yaitu sukacita yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Berkat yang ketiga yang Tuhan berikan pada waktu Yesus bangkit dan menjumpai murid-muridnya,
Dia tidak hanya memberikan damai sejahtera, dia tidak hanya memberikan yang namanya sukacita, tetapi berkat yang ketiga yang Tuhan berikan, yaitu Tuhan mulai berkata, terimalah Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-22 dikatakan begini, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, kenapa Tuhan menghembus murid-muridnya? Dan Tuhan mulai berkata, terimalah Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Apa yang kita perlu lakukan, apa yang kita perlu kerjakan pada waktu Tuhan memberikan Roh Kudus bagi setiap kita? Kenapa kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita? Kalau kita mulai perhatikan dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu senantiasa, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, karena Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menolong kita. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang akan memimpin kita, menuntun kita. Dan dia Roh Kudus yang akan menghibur kita. Dan dia adalah Roh Kudus yang melindungi setiap kita. Dan Alkitab mengajarkan bagi setiap kamu tidak seorang diri. Kamu tidak yatim piatu. Dan Roh Kudus akan diam dan tinggal dalam setiap kehidupan kita. Makanya pada waktu Yesus menjumpai murid-muridnya, maka Tuhan Yesus itu mulai berkata kepada murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Biarlah hari-hari ini Tuhan menguatkan kita, di mana Roh Kudus tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Dunia tidak menerima dia, tapi Roh Kudus itu sebagai penghibur, penolong, pemimpin, dan dia yang akan menyertai kita kemanapun kita melangkah. Berkat yang ketiga Bapak Ibu, yang keempat yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, kepada setiap kita pada waktu dia bangkit, yaitu tentang mengampuni. Dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-23-nya dikatakan begini, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Maka setiap kita diberikan kuasa pengampunan oleh Yesus, yaitu kepada murid-muridnya. Dan lewat COVID-19 ini yang terjadi atas bangsa kita, mari kita mulai belajar untuk mengampuni. Pengampunan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, yaitu lewat kematian Kristus di kayu salib. Dia sudah mengampuni setiap kesalahan kita, pelanggaran kita, apa yang kita buat. Dan Tuhan Yesus juga memberikan otoritas bagi setiap kita untuk kita juga mengampuni. Dan untuk kita juga memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Mari kita mulai mengampuni kesalahan kita, pribadi kita. Mungkin ada kesalahan yang ada dalam diri kita. Mari kita mulai belajar untuk melepaskan pengampunan atas negeri ini, atas bangsa ini, atas sesama kita manusia. Dan saya kira percaya Tuhan berikan otoritas juga bagi setiap kita untuk kita juga belajar mengampuni. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, lewat kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu menemui setiap kita, membuktikan bahwa dia Allah yang hidup. Waktu Yesus menjumpai setiap kita, dia memberikan damai sejahtera, dia memberikan sukacita, dan dia memberikan Roh Kudus, dan dia juga memberikan pengampunan bagi saya dan saudara. Saya berdoa bagi setiap keluarga, buat setiap FA-FA di tempat ini. Biarlah damai sejahtera memenuhi rumah kita di mana kita tinggal. Biarlah dengan kondisi hari-hari kalau kita kekurangan apa yang kita makan, kita berdoa di hadapan Tuhan supaya Tuhan memberikan damai-Nya bagi setiap kita dan supaya Tuhan bisa memberkati setiap kehidupan saya dan saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, kuasa kebangkitan itu memberikan kehidupan bagi saya dan saudara. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberkati setiap kami. Menyatakan bahwa Engkau bangkit dan Engkau hidup. Yang Engkau lakukan adalah Engkau menjumpai murid-murid-Nya. Dan terima kasih kalau hari ini Kau hadir bersama-sama dengan kami di setiap FA-FA, di rumah di mana kami berada. Terima kasih untuk perlindungan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih buat damai sejahtera, terima kasih buat sukacita, dan terima kasih buat Roh Kudus, dan terima kasih buat pengampunan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Ajari setiap kehidupan kami untuk kami mulai mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap FA-FA yang hari ini, di setiap kami berkumpul di rumah kami, kalau kami hari ini mengalami kekurangan akan kebutuhan kami, akan apa yang kami makan, Tuhan yang mencukupkan, yang menyediakan semuanya ya Bapak. Kalau hari ini kami mengalami kesulitan dalam ekonomi, permasalahan dalam kehidupan kami, lewat COVID-19 yang terjadi hari-hari ini, kami memohon kepadamu, biarlah kuasa-Mu, otoritas-Mu, dan biarlah Engkau ada bersama-sama dengan kami, untuk kami tetap kuat, untuk kami menghadapi badai yang terus ada dalam setiap kehidupan kami, dan kami tetap memberikan pengharapan kami kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberkati kami. Biarlah setiap kami mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus Kristus yang hari ini ada di rumah, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya, sampai Ia datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Terima kasih buat hari ini. Biarlah kita tetap berada di rumah dengan kondisi hari-hari ini, untuk kita mulai menjaga kebersihan, untuk kita senantiasa mencuci tangan kita, dan saya kini percaya, biarlah damai daripada Tuhan itu memenuhi setiap kehidupan saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.